Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah daring mata kuliah eh, manajemen, ya manajemen dasar dan bisnis. Kita akan masuk kepada bab baru yaitu mengenai perkembangan teori manajemen. Oke. Sudah kita ketahui bersama setiap ilmu itu pasti memiliki teori, ya. Jadi teori itu adalah memang teori itu tidak bersifat mutlak benar karena teori itu adalah buatan manusia dan teori itu adalah hasil pemikiran manusia. Adalah teori itu bisa berganti, teori itu bisa berganti, teori itu bisa salah sepanjang ada teori yang kemudian menyempurnakan atau menyalahkan teori tersebut, ya. Nah, disitulah kemudian teori-teori ini berkembang sebagai dasar bagi pengembangan teori selanjutnya. Itu ada di ilmu apa saja. Misalkan mungkin Anda tidak bisa membuat pemrograman komputer kalau tidak ada teori tentang aplikasi pemrograman seperti misalkan DLP, kemudian teori tentang VBNet, kemudian teori tentang Java, ya. Teori-teori aplikasi tentang bahasa pemrograman itu tentu tidak bisa lepas dari teori logika algoritma, ya. Logika algoritma tidak mungkin ada kalau tidak ada teori matematik aljabar linier misalkan. Nah, jadi di situ adalah eh, teori-teori itu saling mendukung. Nah, kemarin juga kita bahas dalam mata kuliah pengantar ekonomi mengenai sistem-sistem ekonomi yang berkembang di dunia seperti mazhab ekonomi kapitalisme, merkantilisme, sosialisme, komunisme, kemudian sampai kepada Keynesianisme, kemudian akhirnya berkembang mengenai pengembangan ekonomi syariah dan sebagainya. Itu sebagai dasar yang melandasi bagi perkembangan teori-teori selanjutnya, karena teori itu pasti berkembang, tidak diam. Karena kenapa teori itu tidak diam? Karena persoalan-persoalan juga yang ada di dunia ini pasti berkembang. Nah, karena berkembang dibutuhkan pemikiran yang berkembang, maka muncullah teori-teori tersebut. Oke, sama halnya dengan teori ekonomi, di dalam manajemen pun, ilmu manajemen perusahaan atau organisasi juga mengalami beberapa perkembangan. Sama halnya di ekonomi, ada mazhab-mazhabnya, ya. Ada mazhab ekonomi kapitalis, sosialisme, komunis dan sebagainya. Nah, di dalam mazhab teori manajemen juga ada beberapa mazhab-mazhab teori yang mungkin sampai sekarang masih digunakan teori itu, atau bisa juga teori itu sudah ditinggalkan. Nanti saya akan bahas masing-masing teori ini, kemudian saya hubungkan dengan kontekstual penggunaan teori itu di zaman sekarang. Oke, kita di sini akan bahas yang pertama yaitu teori mazhab manajemen ilmiah. Ya, teori mazhab manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah di sini adalah menekankan pada metode manajemen yang bisa dihitung secara matematis dan hasilnya harus terukur dengan capaian efektivitas dan efisiensi. Oke, saya jelaskan ya. Dalam teori ini intinya, dalam teori mazhab manajemen ilmiah, bahwa yang dimaksud dengan apabila manajemen dianggap berhasil dalam suatu perusahaan atau organisasi apabila dia mencapai yang namanya efektivitas dan efisiensi. Saya ulangi lagi, dalam manajemen ilmiah pandangannya yaitu bahwa manajemen organisasi berhasil jika mencapai efektivitas dan efisiensi. Terus terang teori ini masih digunakan sampai saat ini, bahwa tolak ukur manajemen perusahaan yang modern pun itu harus berdasar pada efektivitas dan efisiensi. Saya akan bahas apa itu efektif, ya. Di sini ada kata efektif dan kata efisiensi, ya. Efektif adalah melakukan pekerjaan secara tepat. Saya ulangi lagi, efektif melakukan pekerjaan secara tepat.
efisien adalah melakukan pekerjaan secara hemat, baik hemat waktu, hemat biaya maupun hemat energi. Misal begini, Anda pengen ujian, Anda belajar, ya. Anda belajarnya itu dari jam 8 malam misalkan sampai jam 11 malam Anda belajar. Dan kemudian hasil ujian Anda mendapatkan nilai A. Oke, nilai A itu adalah efektif. Anda dari jam 8 belajar sampai jam 11, hasilnya A, hasil daripada pekerjaan Anda itu namanya efektivitas. Tapi 8 sampai jam 11 itu cukup lama, maka Anda tidak efisien. Ya, jadi yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi, kalau Anda dengan nilai A tadi efektif, tapi belum tentu efisien. Tapi kalau seandainya Anda misalkan belajar dari jam 8 cukup sampai jam 9, kemudian nilai Anda A, maka Anda belajarnya efisiensi dan efektivitas, efisien dan efektif. Nah, kita masukkan dalam perusahaan. Perusahaan dengan modal kecil misalkan, jumlah tenaga kerja yang tidak begitu besar, terus kemudian melakukan hasil kualitas produknya tinggi, ya. Nah, perusahaan itu efektif dan efisien, sudah kualitasnya bagus, tapi dia hemat dari berbagai segi. Itu namanya efektif dan efisien. Nah, itu yang dimaksud dengan efek. Jadi, menurut manajemen ilmiah, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi ini, maka dia harus dihitung secara matematis, ya, dan hasilnya harus terukur. Maka teori manajemen ilmiah ini menekankan pada perhitungan ilmiah, makanya disebut dengan ilmiah. Jadi semua gerak tenaga kerja itu dihitung, ya. Misalkan dalam satu pabrik, satu tenaga kerja itu dia bisa menghasilkan berapa produk misalnya. Kalau dulu mungkin ya manajemen ilmiah itu ada sekitar zaman awal-awal revolusi industri, berarti awal mulai adanya mesin. Nah, mungkin belum ada komputer apalagi artificial intelligence, ya. Nah, jadi itu masih menggunakan mesin dan masih memang banyak menggunakan tenaga manusia juga pada saat itu. Maka seorang buruh itu harus dihitung tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Satu buruh itu bisa menghasilkan berapa produk dan bagaimana kualitasnya. Nah, maka di sini menurut manajemen ilmiah itu bisa dihitung secara matematis dan hasilnya harus terukur, ya, bahwa pekerja itu mengerjakan satu produk dengan kualitas tertentu, dengan waktu tertentu, itu yang dimaksud dengan terukur. Oke, siapa pembagas teori ini? Ya, seperti halnya kita bahas kemarin di ekonomi, ada teori kapitalis, ada kapitalis ada Adam Smith, komunis ada Marx, kemudian juga pada paham-paham lain ada nama-nama penulisnya, sama seperti halnya di ilmu fisika mungkin ada Einstein, ada Hawkins, ya. Di di ilmu kimia ada Dalton, kan gitu kan. Nah, jadi di situ adalah ada para pemikir-pemikirnya. Tentu di sini banyak sekali pemikir-pemikirnya, ya. Cuman saya menampilkan pemikir-pemikir yang paling menonjol dalam teori manajemen ilmiah tersebut. Oke. Kita di sini akan membahas beberapa para pemikir tersebut. Yang pertama adalah Frederick W. Taylor, ya. W. Taylor ini 1856 bukan 1956, 1856 sampai 1915, ya. Nah, di sini adalah dia memiliki prinsip dasar pemikiran Taylor, ya. Ya, prinsip dasar pemikiran Taylor. Ya. Jadi dia mengatakan ada D di sini yang sekarang juga teorinya masih banyak digunakan, ya. Dia mengatakan bahwa perkembangan manajemen ilmiah sebenarnya metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan dan diperhitungkan secara ilmiah. Ini sudah saya jelaskan di atas, bahwa menurut teorinya dia,
bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi harus dihitung secara ilmiah setiap tugasnya, mulai penghitungan gerak pekerja, mulai penghitungan waktu pekerja, ya. Ya, nah di situ mulai dihitung apakah dengan menggunakan teknologi berapa peningkatan produktivitasnya apabila menggunakan teknologi. Nah, dia menghitung secara cermat sehingga nanti bisa menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, dalam menurut teori Taylor itu adalah bahwa kalau untuk mencari agar perusahaan itu bekerja bisa efektif dan bisa efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, maka harus mencari orang yang tenaga kerja yang tepat. Jadi menurut Taylor untuk mencari tenaga kerja yang tepat, maka harus ada seleksi ilmiah para pekerja. Nah, jadi eh, di zaman Taylor ini, ya, di zaman Taylor ini sebelumnya tidak ada seleksi. Jadi sebelumnya hanya misalkan si perusahaan itu bosnya punya teman, kemudian dia kerja di situ, atau bosnya punya keluarganya di situ. Belum ada sistem seleksi. Tapi Taylor ini menganjurkan bahwa harus ada seleksi yang objektif, ya. Jadi kalau misalkan buruh, spesifikasi yang dibutuhkan skillnya bagaimana, kelompok supervisor spesifikasi yang dibutuhkannya bagaimana, kelompok manajer spesifikasi yang dibutuhkannya bagaimana. Jadi di sini harus ada seleksi ilmiah kalau menurut ini. Makanya sekarang di era sekarang ada namanya seleksi tenaga kerja. Nah, menurut Taylor agar para pekerja ini dia ya agar para pekerja ini dia memiliki sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan, ya. Jadi menurut dia harus ada pendidikan dan perkembangan ilmiah para pekerja, ya. Dari sini bukan pengembangan ilmiah para pekerja. Jadi dia harus ada pendidikan dan pelatihan agar skillnya itu cocok bagi perusahaan atau pekerjaan dia nanti di perusahaan. Terus kemudian dia menurut dia harus ada kerjasama antara pribadi dan tenaga kerja. Jadi Taylor ini menganggap bahwa pekerja itu bukan budak, pekerja itu adalah bagian terintegrasi dari perusahaan dan menganggap tenaga kerja itu mitra, ya. Karena tenaga kerja itu tulang punggung bagi berhasil tidaknya sebuah perusahaan. Maka di sini perlu adanya kerjasama bersama antara pribadi, ya, antara manajemen, ya. Sorry, bukan pribadi di sini. Kerjasama, ya. Ya, kerjasama antara manajemen dan tenaga kerja. Ini manajemen maksudnya manajemen perusahaan atau organisasi, ya. Ini jadi di sini ada kerjasama antara. Dia melakukan penelitian Taylor ini. Nah, penelitian dia, hasil teorinya hasil daripada penelitian, yaitu dia melakukan sebuah, karena Taylor ini adalah seorang supervisor aslinya dari sebuah perusahaan di Inggris, yaitu perusahaan pemintalan benang atau tekstil. Dia mengolah kapas menjadi tekstil. Nah, dia tadinya dari supervisor, kemudian dia masuk, kemudian karirnya ke top manager. Terus pada usia-usia lanjutnya dia banyak menulis buku tentang manajemen. Jadi dia mengukur gerakan para pekerja penelitiannya. Jadi dia ukur. Jadi pekerja itu dalam menghasilkan suatu produk itu waktunya berapa. Misalkan di bagian pabrik ada pengepakan. Ketika pekerja itu melakukan pengepakan, waktunya itu berapa? Kalau terjadi perlambatan, ini apa salah metodenya? Apa salah dalam seleksi memilih orangnya? Jadi dia begitu. Jadi diadakan mengelis waktu sehingga memperoleh hasil yang paling cepat agar mencapai produktivitas tinggi. Jadi dia melakukan anunya di pabrik. Kemudian ini juga Taylor memperkenalkan yang namanya sistem upah diferensial, ya. Bahwa untuk memotivasi pekerja agar mencapai standar diberikan sistem bonus. Nah, upah diferensial itu memberikan pekerja yang sudah mencapai prestasi standar atau mencapai target akan diberikan bonus atau diberikan yang namanya upah diferensial.
Dan teori ini masih digunakan di era sekarang untuk memotivasi prestasi pekerja, perlu diadakannya insentif, ya. Makanya Taylor menggunakan namanya, istilahnya dia sistem upah diferensial, upah yang berbeda. Tapi zaman sekarang orang menyebutnya dengan insentif. Oke. Teori manajemen ilmiah selanjutnya yaitu Henry Elgan. Sebenarnya hanya menyempurnakan Henry Elgan ini, yaitu Henry Elgan menyempurnakan bahwa upah diferensial, kalau dulu Taylor hanya diinikan untuk tenaga buruh saja agar buruh itu termotivasi dalam bekerja, tapi juga dia berikan juga upah diferensial kepada supervisor, sebab kalau buruhnya saja mungkin supervisor kurang termotivasi. Jadi menurut Henry Elgan juga supervisor harus diberi, sehingga mendorong melatih para pekerja, ya, mendorong melatih para pekerja yang diawasi di sini untuk melakukan kerja yang lebih baik lagi. Kemudian juga Henry Elgan memperkenalkan pertama kali yaitu sistem schedule time. Jadi schedule time itu adalah waktu capaian kerja. Jadi misalkan bagian ini dia harus mencapai tingkat produksinya segini, waktunya segini. Jadi dia bikin schedule time, ya. Jadi semua pekerjaan memiliki jadwal yang terencana dan sistematis. Itu adalah teorinya Henry Elgan yang dia tidak menyalahkan teorinya Taylor, tapi dia menyempurnakan teori Taylor tadi. Nah, terus kemudian di dalam ini masih dalam manajemen ilmiah, ini agak berbeda dengan dua orang di atas, ya. Kalau dua orang di atas itu adalah bagaimana melihat efektivitas dan efisiensi kerja dari gerak pekerja, dari waktu pekerja, ya. Tapi kalau ini agak sedikit manusiawi di sini, Frank and Lillian Gilbert ini, karena dia adalah kelihatannya dia ahli psikologi, ya. Maka dia melihatnya pada faktor faktor manusianya, bahwa dia mengatakan bahwa manusia itu bukan mesin. Manusia itu punya kapasitasnya, baik kapasitas waktu kerja maupun kapasitas usia. Maka dia melakukan sebuah penelitian, ya, mengenai kelelahan dan gerakan serta memakukan pada sebagian cara untuk individu pekerja, membentuk pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Jadi maksudnya begini, yang ini. Jadi dia melihat tingkat kelelahannya. Jadi dia melakukan sebuah percobaan pada dua perusahaan, ya. Dua perusahaan dia akan melakukan sebuah penelitian. Perusahaan A dia menempatkan pekerja jam sehari 12 jam. Perusahaan B memberlakukan pekerja 8 jam sehari. Ternyata perusahaan A yang mempekerjakan 12 jam sehari itu, tingkat produktivitasnya dalam jangka waktu pendek dia menghasilkan produk yang tinggi karena memang jamnya banyak, ya. Tapi dalam jangka panjang perusahaan itu menurun. Nah, perusahaan B sebaliknya, pertama dia tidak begitu setinggi perusahaan A karena pekerjanya cuma 8 jam, tapi dalam jangka waktu panjang perusahaan B itu lebih unggul, lebih terus naik. Karena apa? Karena menurut penelitiannya Frank and Gilbert, manusia punya kapasitas, ya, kapasitas baik fisiknya, pemikirannya maupun usianya, sehingga dia menerapkan waktu yang cocok untuk tenaga kerja. Makanya sekarang itu waktu jam kerja yang maksimal itu biasanya ditetapkan itu 8 jam. Karena bisa jadi adalah hasil daripada teori Franklin and Gilbert ini. Nah, itu sekilas tentang mazhab tiga pemikir dari mazhab teori manajemen ilmiah tersebut. Nah, jadi di sini intinya manajemen ilmiah itu adalah bagaimana untuk mencapai efektivitas dan efisiensi harus dihitung. Kalau menurut Taylor dihitung secara matematis, harus mencari orang yang tepat, ya, harus adanya pendidikan dan pelatihan. Kalau menurut Henry Elgan dia harus adanya schedule time, ya.
Terus kemudian juga harus memberikan upah diferensial bukan pada buruh saja, tapi pada tingkat supervisor juga. Nah, kalau Frank Henley dan Gilbert bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, maka manusia tidak bisa diporsir tenaga kerjanya. Ada waktu tertentu berdasarkan kapasitas yang menjadi eh, kemampuan manusia ya. Nah, mungkin sampai di situ dulu mata kuliah manajemen dasar ini mengenai perkembangan teori. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke mazhab-mazhab yang lain. Ada mazhab teori organisasi klasik, ya, ada mazhab teori perilaku, ya, sampai mazhab manajemen yang mutakhir nanti yang sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi saya ulangi lagi, mazhab manajemen ilmiah ini diperkirakan ketika mulai orang menggunakan mesin. Mungkin pada tahun 1775 orang menemukan mesin uap ya. Nah, jadi di situ menurutnya. Tapi teori ini akan berubah seiring dengan globalisasi dan perubahan nanti teknologi informasi juga berpengaruh pada teori-teori yang baru. Sampai di sini dulu mata kuliah manajemen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.